tentang kurban tapi dari sudut pandang yang berbeda. Saya beri judul Maqasid Syariah dalam ibadah kurban. Maka kalau terjadi perbedaan pendapat, maka hendaknya yang menjadi pertimbangan pendapat mana yang dipilih, pertimbangannya maqasid syariah. Maqasid syariah. Jadi bukan kan Rasulullah begini, nanti dulu. Ada judul yang antaranya maqasid syariah dan pengaruhnya terhadap perpindahan fatwa dari yang rojih menuju yang satunya lagi. Jadi fatwa itu kadang-kadang dua, ada rojih, ada yang tidak rojih. Bagaimana pindah dari yang rojih ke tidak rojih gara-gara maqasid syariah. Maka hari ini kita maqasid syariah dalam ibadah kurban. Jadi yang menjadi pertimbangannya bukan kuatnya dalil, tapi terciptanya maqasid yang mana yang lebih kuat gitu. Terciptanya maqasid, terwujudnya maqasid syariah. Kita tahu maqasid syariah di setiap pensyariatan pasti ada tujuan. Kalau begitu terjadi beda pendapat, maka yang lebih mewujudkan tujuan kurban yang mana gitu. Maksud dari pengaruh maqasid syariah dalam kurban. Nah, karena memang banyak sekali beda pendapat. Seperti bagaimana minggu lalu saya sebutkan tentang perbedaan hukum karena perbedaan waktu, karena perbedaan tempat. Sekarang bagaimana menguatkan atau memilih pendapat yang paling mewujudkan maqasid syariah gitu. Mungkin yang minggu lalu saya beri contoh zakat fitrah dengan uang apa dengan beras, beda pendapat, satu boleh satu nggak boleh, satu boleh satu nggak boleh. Yang diperkuat adalah pendapat yang membolehkan karena lebih mewujudkan maqasid syariah, yaitu apa? Agama itu nggak susah, mudah. Kemudian maksud dari zakat adalah orang gembira di hari Idul Fitri. Mana yang membuat lebih gembira, beras atau uang? Uang. Kalau begitu uang. Jadi di sini bagaimana maqasid syariah menjadi pertimbangan mengambil pendapat yang mana kalau terjadi perbedaan pendapat. Pernah kemarin saya sampilkan gambar ini di Indonesia mana yang lebih baik di kurban? Karena kita fikih kurban hari ini. Kurban satu sapi sendiri atau satu domba sendiri. Sebagaimana minggu lalu disampaikan, ada beda pendapat. Satu mengatakan satu domba lebih baik. Kenapa? Karena Rasulullah satu domba. Yang Rasulullah lakukan adalah yang terbaik. Sunnahnya satu domba. Ini ibadah, nggak usah ditanya kiri kanan. Pokoknya Rasulullah satu domba. Silahkan, nggak masalah. Namun pendapat lain mengatakan Imam mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan mazhab Zahiri mengatakan satu sapi lebih baik. Lebih baik. Alasannya Rasulullah ditanya tentang hamba sahaya yang paling baik. Dijawab oleh Rasulullah yang paling mahal. Berarti lebih mahal, lebih baik. Satu sapi lebih mahal atau satu domba? Satu sapi. Kemudian di hadis lain disebutkan yang terbaik adalah satu unta. Yang kedua satu sapi sendiri. Satu domba yang ketiga. Bagaimana hadisnya? Barang siapa dalam hadis datang ke hari Jumat besok 2 hari lagi ya. Di awal waktu seakan-akan kurban satu unta. Di waktu kedua seakan-akan kurban satu sapi. Di waktu ketiga seakan-akan kurban dengan satu domba. Berdasarkan hadis ini satu unta lebih baik sendiri ya. Yang kedua satu sapi lebih baik sendiri. Yang ketiga satu domba urutan ketiga. Beda pendapat? Beda. Yang pendapat pertama tadi memang pendapat Imam Malik. Beliau mengatakan ini ibadah sudah.
Namun kata Imam Daud, kata Imam Daud, Ibnu Hazm Al-Zahiri, Ibnu Hazm, apa kata beliau? Yang dilakukan Rasulullah itu yang terbaik atau yang teringan? Kenapa? Ya kalau contoh jangan yang susah-susah. Kebayang nggak kalau contohnya satu sapi? Atau contohnya satu unta? Nyari unta di mana? Berarti yang paling ringan. Berarti satu sapi lebih baik. Terjadi beda pendapat. Sekarang mana yang akan kita ambil? Lihat mana dari kedua pendapat tersebut yang lebih mewujudkan maqasid syariah. Maqasid kurban nanti saya sebutkan, di antaranya banyak orang senang karena dapat kurban. Di antaranya dagingnya lebih senang sapi apa domba. Kalau begitu lebih baik satu sapi daripada satu domba, walaupun terjadi beda pendapat, tapi secara maqasid syariah lebih kena yang mana? Yang mengatakan satu sapi sendiri lebih baik. Maka minggu lalu saya sampaikan bahwa kalau mau kurban, jangan dulu beli domba, hitung dulu nikmat Allah. Setelah itu lihat kayaknya pantasnya apa, satu sapi atau satu domba gitu. Nah, jadi kalau mobilnya masya Allah, sapinya kurbannya sapi apa domba? Sapi. Jangan mobilnya masya Allah, rumahnya masya Allah, kurbannya domba gitu. Nah, jadi terjadi beda pendapat. Kenapa? Ya karena memang sudut pandang beda gitu. Oleh karena itu, di antara masalahnya adalah apakah yang dilakukan Rasulullah dalam ibadah kurban terbaik atau paling ringan? Kan beda lagi gitu. Terbaik apa paling ringan? Paling ringan berarti satu. Tapi dalam memahami hadis lihat kondisi. Kebayang nggak? Dalam fikih semua, dalam fikih tadi mazhab bahkan 4, Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah mengatakan satu unta lebih baik daripada satu sapi. Apakah kita akan motong unta di Indonesia? Sudah untanya nggak ada, pasti mahal karena diekspor dulu. Kemudian setelah disembelih nggak ada yang mau. Tercapai nggak tujuannya? Ya nggak tercapai. Siapa yang mau daging unta? Gitu. Mana pendapat yang dipilih? Pilih pendapat yang lebih mewujudkan maqasid syariah. Kalau terjadi beda pendapat. Sekarang mana yang lebih baik? Di Indonesia sepertujuh sapi atau satu domba? Silahkan juga. Mana yang lebih mewujudkan maqasid syariah? Terkadang berpikir dengan maqasid syariah itu akan atau sering terjadi beda pendapat ketika berpikir sudahlah nggak usah ditanya maqasid-maqasidan. Rasulullah nggak ngajarin maqasid kan. Kalau Rasulullah nggak ngajarin maqasid, kenapa Umar memahami maqasid? Gitu. Kenapa Utsman bin Affan memahami maqasid? Kenapa para sahabat memahami maqasid? Gitu. Saya ada slogan, kita kembali dalam pemahaman kepada pemahaman para sahabat. Maksudnya jangan ke Imam Syafi'i. Maksudnya jangan ke Imam Abu Hanifah. Tapi ketahuilah para sahabat pun memakai maqasid. Alhamdulillah, maka maqasid kurban. Sekarang kita bicara maqasid kurban. Saya ingin komentari gambar ini dulu. Ini salah jatuhin sapi ke kanan. Harusnya ke kiri kan? Kenapa? Kalau kaki kita ketika menghadap kiblat, kaki kanan di arah kepala sapi, kaki kiri di badan, berarti itu salah balikin gitu. Pasti jatuhnya ke kanan. Kalau jatuhnya ke kiri, kaki kiri yang di kepala, kaki kanan di badan gitu. Ya nggak apa-apa lah, tetap sah. Tetap sah. Karena nggak wajib kan, lebih baik. Nah masalahnya kalau ingin sempurna, pahalanya lebih besar, ya harus sesuai dengan. Nah, silakan saja. Tapi nggak mempengaruhi sah tidak sahnya, nggak mempengaruhi. Kebayangkan kan kalau sapi segini nggak sah nggak sah kurbannya, bengong. Nah kalau ayam sih nggak masalah, beli lagi 50.000. Nah, maqasid kurban.
Sebagaimana dulu pernah disampaikan bahwa minggu lalu di zaman Rasulullah terjadi perbedaan pendapat. Ini peraturan Rasul dilanggar atau tidak? Yang masalah 3 hari ya, 3 hari harus habis. Maka ini ada yang melanggar, ada yang tidak. Mana yang lebih benar? Ternyata Rasulullah membenarkan yang melanggar karena tahu sebab larangan. Berarti penting ya mengetahui sebab kenapa sih. Gitu. Nah, hadirin rahimakumullah. Ini juga kemarin sudah, karena hukum bukan sekedar pelaksanaan harfiah hukum, tapi harus dilihat tercapai atau tidaknya maqasid. Jangan sampai maqasid syariah paling tinggi adalah adil. Maqasid syariah paling tinggi kan adil. Walaupun tidak adil, ya udah nggak masalah. Kenapa? Kan Rasulullah begitu. Rasulullah tuh nggak mungkin melakukan sesuatu yang tidak adil. Betul nggak? Mungkin nggak Rasulullah melakukan hal yang tidak adil? Adil itu dalam maqasid syariah termasuk maqasid paling tinggi. Termasuk paling tinggi. Maka Imam Ibnul Qayyim mengatakan kalau syariat tidak adil bukan syariat. Ada beda pendapat. Zakat profesi ada atau tidak? Zakat profesi pakai haul atau tidak? Sekarang terjadi beda pendapat, nggak bisa digabung. Maqasid syariah menjadi penengah. Mana yang lebih mewujudkan maqasid syariah di antara keduanya? Bapak-bapak yang saya hormati, masjid ini berkah. Kenapa? Tadi saya agak bingung juga, hari ini judulnya apa ya? Tapi pas duduk tadi sebelum sholat, oh iya, hari ini judulnya adalah menjadikan maqasid syariah pertimbangan dalam memilih hukum. Berkah juga ya masjid. Padahal tadi saya bingung juga, apa ya judulnya? Kenapa? Habis segalanya kayak udah sampein di sini gitu. Kembali. Jadi lebih tepatnya adalah bagaimana maqasid syariah menjadi pertimbangan memilih hukum. Karena bukan sekedar harfiah hukum, tapi tercapai tidaknya maqasid. Rasulullah menyembelih domba. Satu desa nggak ada yang makan domba, mau dipotong domba juga di situ. Itu harfiah hukum terlaksana, maqasid tidak. Sayang nggak dombanya sembelih? Sayang. Oh kalau begitu makanya hari ini bagaimana maqasid syariah menjadi pertimbangan mengambil pendapat yang mana ketika terjadi beda pendapat. Nah, saya ulangi karena ini kadang-kadang salah memahaminya. Jadi hukum itu bukan harfiah hukum, terlaksana atau tidak maqasid dari hukum tersebut. Gitu. Maka saya sering mengkritik tentang perempuan pakai hijab akan tetapi berusaha menarik perhatian lawan jenis, ya sama bohong. Jilbab modis, maksudnya pakai jilbab tapi masih kelihatan cantik untuk yang bukan suaminya. Gitu. Tercapai nggak maqasidnya? Ya enggak. Gitu. Tutorial, bukan tutorial hijab syar'i, tutorial hijab modis. Itu namanya harfiah hukum dilakukan, maqasid tidak diperhatikan. Kayak orang pakai jilbab, baju ketat, celana ketat. Ya terus apa jilbabnya kalau begitu? Apalagi bagi mereka yang lebih merasa cantik, lebih cantik kalau pakai jilbab. Nah, lain lagi gitu. Assalamualaikum. Tadi maqasid syariah ini tadi. Nah ini kata Ibnu Qayyim. Syariat harus adil. Kalau tidak adil bukan syariat. Bukan syariat. Singkatnya gitu, panjang. Maka fatwa harus bijak dengan memperhatikan maqasid syariah. Kira-kira kalau Imam Syafi'i hidup di Indonesia di zaman sekarang, fatwanya sapi atau domba? Sapi apa domba? Sapi. Kenapa? Orang Indonesia lebih senang sapi. Banyak sekali orang Indonesia yang nggak suka domba. Kalau mau makan domba itu ditipu dulu. Ini daging apa? Daging sapi. Dimakan sama dia. Selesai. Itu daging domba. Setelah tahu daging domba, puyeng dia. Saking nggak maunya. Alasannya, daging domba itu bau domba. Justru domba itu enak karena bau domba. Ya iyalah, domba di Indonesia nggak pernah mandi. Maqasid syariah dalam kurban. Nah itu tadi.
mentauhidkan Allah. Jelas. Syukur atas nikmat. Maka tadi makosid syariahnya syukur atas nikmat. Kalau begitu sapi 600 kilo atau yang 400 kilo? Lihat dikit. Per orang 3 juta. Oke. Kalau ditambahin 1 juta itu jadi 28 juta. Kira-kira berapa kilo itu? Nambahnya nggak gede, nambahnya cuma 1 juta, tapi sapinya jadi gede. Kenapa nggak? Udahlah kita bertujuh kita tambahin 1 juta lagi udah. Kenapa? Kan yang namanya syukur itu menampakkan nikmat Allah. Jadi gede banget sapinya, kayak nikmatnya banyak nih gitu. Kecil banget sapinya, kayak nikmatnya kurang nih gitu. Silakan mikir gitu kan. Tapi alhamdulillah saya menyampaikan materi ini di tempat saya lihat gede-gede kambingnya, malu juga kali dia. Kenapa? Malu bukan sama manusia, malu sama siapa? Allah. Kayaknya pantas ya kalau neng-teng. Mobil si Pajero gitu kan. Kurban domba, ya kagak pantas banget. Kagak pantas. Nah, waduh, jangan-jangan yang punya Pajero nih. Apalagi Pajero yang baru kan 500 juta. Masa domba sih? Ya paling tidak sapi lah 21 juta gitu. Sendiri. Jadi antara makosid kurban apa? Syukur atas nikmat. Jadi yang namanya syukur kan menampakkan gitu. Jadi kalau dabatun syakur maksudnya gemuk gitu. Kenapa? Dia makan rumput bikin gemuk. Jangan makan rumput jadi kurus. Ini nggak bersyukur. Kenapa? Makannya banyak, badannya kurus gitu. Kan ada ya orang makan banyak, badan kurus. Kemana ini tuh? Tapi ada teman saya makan banyak, badan kurus, dia bilang lari ke otak katanya. Syukur atas memberikan kegembiraan dan kelapangan rizki di hari Idul Adha dan hari Tasyrik. Maka kata Rasulullah, ketika ada orang datang, orang miskin ke Madinah untuk nyari daging, dibatasi, jangan sampai hari keempat masih ada daging, habisin 3 hari supaya mereka dapat daging. Jadi hadirin kalau berpikir dengan maqasid jadi bijak. Kalau tidak berpikir dengan maqasid rasanya mumet dunia ini, serba haram. Saya kadang-kadang heran juga ada fatwa. Apa fatwanya? Kan sekarang jadi aneh ya. Foto kita dipoto, masukin ke program jadi aki-aki gitu kan. Haram, merubah hukum, merubah bentuk Allah. Ya kan bentuknya kan dirubah-rubah, itu juga. Itu kan cuma orang bikin bercandaan doang. Nggak masalah, haram belah mana? Merubah bentuk. Enggak bro, wajahnya tetap begini gitu. Nah, cuman mikir juga, iya kalau kita aki-aki kayak begitu. Satu bilang kalau berkeumuran, satu bilang maka syukur nikmat. Sah-sah saja gitu. Kembali, hukum memberi kegembiraan dan kelapangan rizki. Tadi, yang lebih mewujudkan kegembiraan bagi orang banyak, 1 sapi atau 1 domba? Makanya pertimbangannya pokoknya Rasulullah domba nanti dulu. Ada makosid di situ. Sebagaimana tadi mazhab yang 3. Malik, Syafi'iyah, Hanabilah dan Hanafiyah. Satu lagi Zahiriyah. Mengingat kita akan peristiwa penyembelihan Ismail alaihi salam. Ketika nyembelih itu sangat rentan dengan kemusyrikan. Makanya orang di Indonesia ada laut ngamuk kasih kepala kerbau gitu. Kan nyembelihnya di musyrik itu. Musyrik. Dagingnya nggak boleh dimakan itu. Nggak boleh dimakan. Cuman saya mikir juga, ini orang-orang kenapa? Supaya laut tenang kasih kepala. Kalau begitu lebih tenang kalau dikasih badannya gitu. Kok nggak badannya? Sayang. Kepalanya doang. Jadi mengingatkan kita bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada Allah yang paling maha. Anak pun dikorbankan. Maka kalau begitu kita mikir ya, yang namanya syuh. Kan ada dalam Quran namanya penyakit asyuh. Asyuh itu apa? Kurban 3 juta, 4 juta. 3 juta, 3 juta itu syuh namanya. Kalau mikir 3 juta, 4 juta, 4 juta. 4, 5 juta. 5 kali 7, 35. Kira-kira sapinya segede apa? Jangan mikirin siap gimana ngejatuhin sapi. Jangan gimana nyembelih sapi yang segitu. Enggak. Gampang lah. Nah, tinggal lihat di YouTube gimana menaklukkan sapi. Hadirin Allah, ini maqasid syariah dalam Quran. Mana pendapat yang lebih mewujudkan makna ini diambil.
diambil. Orang Indonesia tidak terlalu suka domba atau kambing. Kalau orang Betawi ada yang lebih suka kambing, silakan. Muslim Indonesia banyak, maka tadi lebih baik mana? Kenapa? Yang gembira lebih banyak, yang suka lebih banyak, mendingan satu sapi. 1/7 atau satu domba 1/7. Daging lebih banyak, banyak lebih suka. Itulah pertimbangan maqasid dalam apa? Mengambil pendapat mana yang lebih tepat atau yang lebih bijak menurut kondisi tempat dan waktu yang berbeda. Mending mana? Satu sapi 1/7 sapi atau satu domba? Satu domba dijajarkan ya 7 atau satu sapi? Dagingnya lebih banyakan mana? Sapi kalau begitu. Kalau panitia 3 juta ya kita 4 juta, 4 kali 7 28, gede itu sapi. Cuman zaman sekarang 1 juta kan ke mall sedikit udah habis itu dah. Daripada nggak jadi akhirat nih kan. Jadi lihat kelompoknya sapi WA semua, kita tambahin yuk 1 juta kan jadi 28, gede itu. Oh iya juga ya, iya juga, oh jadi gitu. Ternyata semuanya begitu, sapi gede-gede kan di masjid. Bedanya cuma 1 juta. Yang kaya itu Allah. Wallahu ghani wa antumul fuqara. Nah, pengaruh maqasid dalam menentukan hukum diantaranya apa? Diantaranya menentukan pendapat ketika terjadi beda pendapat, mana yang lebih mewujudkan maqasid syariah, itu yang diambil. Itu yang diambil. Secara dasar kurban adalah ibadah. Maksudnya sembelih sendiri. Maksudnya hadiri penyembelihannya. Oke. Namun permasalahannya di zaman sekarang ada kaum muslimin yang nggak dapat daging kurban sama sekali. Kalau kita bawa dagingnya ke sana kelamaan, ongkos ngirimnya susah. Bagaimana kurban melalui lembaga? Di situ maqasid yang berbicara. Kan Rasulullah tidak pakai lembaga, main sembelih-sembelih aja. Kan Rasulullah tidak pakai. Nah. Jadi memang secara dasar hukumnya kurban itu ibadah. Tapi kurban ibadahnya kurban ada tujuan maqasidnya, yaitu masalah agar orang beriman pada waktu itu bergembira. Jadi ada dua, ada sisi ibadah, ada sisi maqasid. Maka maqasid juga menjadi pertimbangan. Mana yang lebih afdal, nyembelih sendiri atau kita kirim lewat lembaga setelah ini? Ya kalau begitu dua saja. Satu dikirim, satu disembelih. Kalau bisa, misalkan sudahlah saya mau nyembelih sendiri silahkan. Tapi disunnahkan menyembelih sendiri. Kalau nggak bisa hadiri. Jangan sampai dipanggil-panggil nggak datang. Ini sedekah daging apa gimana? Yang namanya kurban ya hadiri. Kalau seandainya menyembelihnya di tempat sendiri. Nah kita lewat ini karena gambarnya tokoh politik jadi nggak enak. Hukum berkurban melalui lembaga itu. Tadi boleh. Kenapa kita mewakilkan penyembelihan ke lembaga gitu. Walaupun menyembelih sendiri lebih afdal, situasi tertentu. Menyebutkan nama kurban ketika menyembelih tidak menjadi syarat. Sudahlah, udah niat. Kalau tidak memberatkan, menyebut nama kurban ketika menyembelih lebih afdal. Misalkan ini kurbannya siapa? 7 orang, sebutin, silakan. Tapi kalau enggak, Allahumma bismillah, Allahumma akbar, Allahumma hadza minka wa alaika anhum, mewakili mereka, sembelih boleh. Bagaimana dalil kurban melalui lembaga? Kan mewakilkan, karena Rasulullah pernah mewakilkan menyembelih kepada Ali. Ketika haji Rasulullah SAW membawa, lihat malu-malu ini kita kalau kurbannya hanya 1 domba. Rasulullah membawa 100 ekor unta untuk disembelih di Ka'bah. Bukan di Ka'bah, untuk sembelih di Mekah. Di Mekah. Berapa? 100 ekor unta. Beliau menyembelih 63 dan sisanya diwakilkan ke Ali. Oleh karena itu boleh mewakilkan menyembelih ke orang lain, boleh.
Boleh. Jadi tidak wajib menyembelih sendiri. Kadang-kadang ada, "Ustaz, gimana mau nyembelih sapi? Ayam aja kita kagak berani. Ayam kagak berani. Sapi, ayam kan enggak. Paling ngendang seapa sih ayam gitu." Nah, namun rahimakumullah, ini sedikit catatan kita. Berapa ekor Rasulullah nyembelih? 100. Saya tanya, yang lebih sejahtera kita apa Rasulullah? Kita. Kenapa? Kita kan nggak pernah pagi-pagi datang ke istri, "Hari ini ada sarapan nggak?" Nggak ada. "Ah, saya puasa lah kalau gitu." Ada yang pernah nggak? Nggak pernah. Ada sarapan nggak? Nggak. Paling ke warung. Rasulullah datang ke istrinya, "Ada sarapan nggak?" Nggak ada. Saking nggak punya apa-apa. Berapa ekor unta? 100. Kira-kira mahalan unta, mahal sapi? Unta 100, kalau unta itu 30 juta berapa kalinya? 100. Berapa kira-kira? Hah? Berapa? 3 miliar ya? Masya Allah. Terus kita? Ya paling tidak dombanya yang 60 kilo lah gitu. Dalam keadaan normal, mana yang lebih afdal? Kurban di tempat sendiri atau di lembaga? Dalam keadaan normal, maksudnya seluruh kaum muslimin juga ada, ya silahkan. Kalau normal. Tapi masalahnya banyak yang dapat daging, ya silahkan. Kalau mikir, kayaknya udah banyak nih pada kurban gitu. Ah, udahlah saya ke lembaga supaya nyembelihnya di sana, silahkan. Lihat pertimbangannya. Tapi kalau kurban ke lembaga, tolong kasih tahu ke panitia di masjid, saya kurbannya melalui lembaga. Karena dalam hadis disebutkan, barang siapa tidak kurban, gak usah sholat jamaah di masjid. Jadi boleh juga di masjid, tolong yang gak kurban dan mampu gak usah sholat di sini. Boleh, itu ditulisin. Gede-gede ya tulis. Tolong yang gak kurban dan mampu gak usah sholat di sini. Karena Rasulullah mengatakan, la yuqarribanna musallana man wajada sa'atan walam yudhahid. Barang siapa rizkinya dilapangkan, tidak kurban, gak usah sholat di masjid dulu. Kenapa? Ada pahala di hadapan mana nggak mau, di hadapan mata nggak mau, ya sudah nggak usah ke masjid sekalian. Berarti kalau kita kurban melalui lembaga, gimana? Laporkan, saya nih bukan untuk ria, supaya nggak dituduh nggak kurban. Gitu. Dalam keadaan di tempat lain kaum muslimin tidak ada kurban, mana yang lebih afdal? Berkurban di lingkungan sendiri atau melalui lembaga? Silahkan lihat. Jadi dua-duanya punya fadilah tersendiri, ya silahkan. Jangan numpuk di Jakarta semua. Masalahnya kalau disembelih Jakarta gimana bawanya gitu. Saya kadang-kadang memaksakan diri atau mungkin mengharuskan untuk diri sendiri kurbannya di kampung. Kenapa? Kalau nggak ada yang nyembelih sapi, nggak ada yang nyembelih sapi di kampung saya itu. Walaupun nggak jauh-jauh amat dari Jakarta itu. Kenapa? Mungkin makanya orang udahlah di tempat masing-masing di Jakarta. Ya di kampung nggak ada. Kalau kita nggak nyembelih sapi di situ, nggak ada yang dapat sapi itu. Akhirnya sudah, saya sama keluarga kita nyembelih di desa kita aja udah. Nah, masalahnya apa? Ya kan Jakarta banyak. Kadang-kadang lebih juga Jakarta. Nah, jadi boleh silakan saja mana yang lebih menentukan makosid. Hukum kurban lebih dari satu. Perbedaan pendapat. Yang jelas lebih afdol mana? Satu mengatakan kan Rasulullah satu mengatakan boleh asal jangan karena bangga, tapi karena nyombong gitu. Enggak. Tidak ada batasan. Walaupun satu kurban cukup untuk kurban untuk satu keluarga. Maksud satu keluarga gini. Kalau kurbannya cuma satu, jangan gantian, tahun ini dia, tahun depan istrinya, tahun depan anaknya, padahal anaknya belum bisa jalan gitu. Kok nggak kurban? Giliran anak saya, nggak, salah itu. Yang benar adalah tiap tahun kepala keluarga, kemudian pahala di-sharing anggota keluarga. Yang harganya tetap satu orang, di-sharing pahala itu yang boleh. Sharing pahala. Jadi kalau ada anak-anak misalkan ngumpulin uang untuk kurban, bagaimana? Atas nama gurunya pahalanya di-sharing satu kelas jadi kurban. Kalau nggak begitu namanya sedekah, nggak pakai kurban, bukan kurban itu. Jadi atas nama satu orang pahala di-sharing semuanya jadi kurban kalau begitu.
Kalau nggak atas nama satu orang itu bukan kurban, sedekah daging itu. Nah, Nabi berkurban dengan 2 domba, Nabi memotong al-haji 100 unta, kebaikan lipat gandakan. Nah, kalau begitu, mana yang lebih baik? Yang mewujudkan syariat, maqasid syariat lebih kuat, maka itu lebih baik sudah. Boleh berkurban lebih dari 1. Atas nama sendiri, pahalanya untuk keluarga. Bahkan pahala itu di-sharing untuk yang meninggal pun boleh. Ketika menyembelih misalkan, ya Allah ini pahalanya buat saya, buat keluarga saya. Tapi hati-hati, jangan salah nyebutin. Ada istrinya, nyembelih dia. Ya Allah, ini kurban buat saya dan istri-istri saya. Istri yang ngelihat kelepek. Ternyata punya istri yang lain. Padahal salah ngomong. Hadimakullah, hadis tentang pahala dilipat ganda. Dilipat ganda. Mana yang lebih afdal, berkurban 1 saja atau lebih dari 1? Yang lebih mewujudkan maqasid syariah yang mana? Lebih dari 1 ya sudah. Boleh. Jadi subhanallah, teman saya di Bogor, dia ahli bedah. Rezekinya banyak. Dia mikir juga, kayaknya saya pantasnya 1 sapi 1 ton. Dia motongnya 1 sapi 1 ton. Motong sendiri lagi. Itu yang pantas gitu. Dan nggak pernah yang namanya sedekah atau yang namanya ibadah harta itu tidak mengulangi harta gitu. Nah, namun rahimahullah, kadang-kadang ada kondisi kita uangnya nggak ada sekarang, tapi akan ada beberapa hari lagi. Minjem sudah, pinjem. Tapi jangan bank yang konven, jangan bank haram. Ada teman punya lebih nggak? Udah saya pinjam dulu, nanti saya bayar. Oke. Dua-duanya dapat pahala. Jadi maqasid syariah yang lebih terwujud 1 domba atau lebih dari 1 domba. Tadi sudah kurban terbaik. Ini Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Ibnu Hazm mengatakan 1 unta lebih baik, 1 sapi lebih baik. Namun menurut sini 1 domba lebih baik, 1/7 sapi. Di mana? Kalau memang daerahnya pada seneng sapi. Kalau enggak, ya sudah. Lihat hadis ini tadi sudah disebutkan. Rasulullah ditanya, mana yang lebih afdol dalam memerdekakan hamba sahaya? Jawabannya yang paling mahal. Berarti mana yang lebih afdol? Yang paling mahal. Maka cari domba yang mahalnya karena dagingnya ya, bukan karena kayak saya kurban dengan apa? Seekor domba Garut 20 juta. Jangan. Domba Garut itu mahal karena tukang berantem, jangan salah itu. Daging nggak mewujudkan maqasid syariah lagi. Kan daging tujuannya bukan diadu. Sayang domba Garut dipotong. Ngadu domba haram. Tapi saya orang Garut pada ngadu domba. Ini analisa tadi hadis. Barang siapa datang di awal waktu unta, barang siapa dia 2 sapi. Berarti beda pendapat. Imam Malik mengatakan yang terbaik kambing, sapi, unta berdasarkan hadis Anas. Rasulullah memang Imam Malik bilang begitu. Cuman kata Ibnu Hazm, lihat apa yang dilakukan Nabi adalah yang paling mudah agar meringankan bagi umat. Siapa yang berpendapat? Ibnu Hazm. Beda pendapat. Yang lebih mewujudkan maqasid syariah yang mana? 1 sapi sudah. 1 sapi. Maka apakah yang dilakukan Rasulullah batas minimal atau batas maksimal? Batas minimal nggak boleh ditambah, batas maksimal boleh ditambah. Beda. Kayak Bismillah sunnah, Bismillahirrahmanirrahim bid'ah. Gimana sih? Kalau mau makan Bismillah sunnah, Bismillahirrahmanirrahim bid'ah. Masa nambah Ar-Rahman Ar-Rahim jadi bid'ah? Gitu. Itu kan batas minimal, boleh dilebihin. Gitu. Maka kurban dengan 1 sapi lebih baik. Tadi sudah. Di Indonesia sudah tadi. Lebih baik 1/7 sapi. Kita masuk maqasid lain, mengagungkan Al-Quran itu dengan menunjukkan ketakwaan. Jadi makna ayat ini yang paling bertakwa adalah yang paling gede kurbannya. Ya jelas menjaga niat ya. Jangan sampai niatnya salah. Kalau niatnya salah ya bukan takwa, ria namanya. Nah. Lihat
wa man yu'azzim sya'airallah, demikianlah perintah Allah dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah. Jadi dulu itu yang namanya mengagungkan itu dicari, misalnya dalam teks yang bahasa Arab ini, kebiasaan kami kalau kurban dengan cara apa? Mengagungkan. Bagaimana mengagungkannya? Bistihsaniha, cari yang paling bagus. Wastismaniha, cari yang paling gede gitu. Jadi kalau punya kambing 50, yang paling gede, yang paling bagus, ini untuk kurban. Untuk dijaga, dipelihara agar bersih gitu. Ketika disembelih itu bersih memang. Kita ini kadang-kadang kurban, mana sapinya? Sapinya baru berdiri dari kotoran diinjak dia. Ya, nggak mengagumkan ini. Jadi dimandiin, dihiasi, kadang kasih minyak wangi. Wah, bersih, sembelih, mengagumkan. Tapi dalam hadis diantaranya adalah dicari yang paling baik, dicari yang paling gede. Jadi kalau nanya tukang, bang, nih mana yang paling mahal? Ini ada yang mahalan lagi ya? Di kandang, cari itu di kandang ya. Bukti ketat mengagungkan kurban dengan mencari yang paling gemuk gitu. Tapi menarik dalam hadis besar dan gemuk, karena ada domba gemuk tapi satu. Pernah lihat ya domba yang kecil-kecil kan gemuk itu? Ya kalau begitu sih. Saya pernah dikasih kurban kayak begitu. Setelah disembelih nggak ada yang mau, nggak ada yang mau ngambil. Saya bilang itu kantong plastik apa? Itu domba yang tadi yang kecil itu nggak ada yang mau katanya. Ya kan berarti nggak tercapai tujuan kurbannya. Bukan masalah nyembelih saja. Ada daging yang dimanfaatkan. Kami di Madinah mengagungkan hewan kurban, demikian pula kau. Jadi menggemukkan hewan kurban. Bukti kesyukur tadi, paling tidak wujudkan syukur dalam kita berkurban. Syukur adalah, lihat makna syukur, menampakkan adanya nikmat Allah. Berarti kalau lihat kurban, kita lewat saja belum habis. Dalam berkurban, hewan kurban seperti apa yang sesuai dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, agar kita mewujudkan syukur. Jadi kalau kira-kira kalau ada orang kurban dengan satu sapi seperti ini, nikmatnya banyak gitu. Yang begini, banyak dia nikmatnya gitu. Kayak sih mobilnya gede, rumahnya gede nih kalau begini. Begini. Kayaknya gede ini rumahnya gitu. Dombanya, kayaknya sih orangnya makmur, dombanya. Tapi kalau ada kambing kacang kecil, iya sih kayaknya rumahnya kecil nih. Ngontrak kali. Yang ini yang salah moto apa? Kalau yang ini kan salah moto ya. Masa rumah kambing lebih tinggi dari rumah gitu? Yang begini. Ini gambaran nggak kambing yang disembelih oleh Rasulullah. Amlah ini mengkilap gitu. Jadi putih ada hitamnya ya gitu. Gagah gitu. Jadi kalau kita selfie itu nggak malu. Mana kurbannya? Ini nggak malu. Mana kurbannya? Enggak ah. Ya mobil si Pajero gitu kan. Kurban. Ayat dari makullah, mari kita wujudkan maqasid syariah dalam berkurban. Silakan ditanya. Kurban seperti apa yang mewujudkan, menunjukkan, menampakkan nikmat Allah yang diberikan. Dan kita semua insya Allah berkurban semua. Karena kurban bukan masalah kemampuan, tapi masalah keinginan. Kalau lagi bermasalah ekonomi, pinjam dulu masalah. Kata Imam Ahmad, boleh pinjam dulu. Dicicil, boleh. Asal jelas saya. Yang namanya gaji bulan kan dipotong kan selesai jadi. Dan saya lagi mikir juga. Kenapa? Lagi mikir apa? Nyari pinjaman. Barakallahu li wa lakum. Ada pertanyaan? Saya udah 2 pengajian nggak ada pertanyaan ini. Ada pertanyaan? Maqasid syariah harus menjadi pertimbangan dalam memilih pendapat. Contoh gini, adil atau tidak zakat profesi tidak ada, yang adil. Berarti ambil yang zakat profesi wajib gitu. Kenapa? Masa petani kena zakat kita enggak gitu. Enggak adil. Kalau begitu bukan masalah dalilnya, tapi masalahnya mana yang lebih mewujudkan maqasid syariah. Disebut dalam istilahnya al-ijtihad al-maqasidi. Dalam beristihad memperhatikan maqasid. Jangan sampai
Apalagi kalau sudah pokoknya, wah itu udah kalimat pokoknya itu udah kalah diskusi namanya. Barakallahu li wa lakum. Tidak terima kasih atas tidak ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.